Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi kami diminta oleh moderator untuk menyampaikan pembiayaan infrastruktur banjir dan alternatif pembiayaan dalam pengendalian banjir perkotaan. Jadi perlu diketahui bahwa mungkin sekilas dulu target pembangunan Kementerian Infrastruktur PU eh, adalah pendanaannya adalah eh, memang diharapkan nantinya bisa memenuhi kebutuhan 5 tahun yang akan datang. Yang pertama adalah target pembangunannya eh, baik berupa sumber daya air maupun bina marga cipta karya itu eh, keterbatasan pembiayaan gitu ya. Jadi untuk pembiayaan di cover perencanaannya itu untuk APBN hanya kurang lebih 35%, kemudian juga APBD itu 24%, sehingga eh, memang ada funding gap ya untuk swasta untuk bisa berpartisipasi dalam eh, penyediaan infrastruktur. Nah, eh, visi Kementerian PUPR 2009 adalah eh, terwujudnya Indonesia Maju dalam mendukung Fondasi Indonesia Emas 2045 melalui penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dan berkelanjutan. Jadi ini yang kami sampaikan tadi bahwa ada funding gap kurang lebih 39,5% untuk dimungkinkan pembiayaannya non APBN gitu. Lanjut. Nah, lanjut. Jadi strategi pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur adalah memang kita harapkan ada pembiayaan dari non APBN, misalnya dari swasta ataupun dari BUMN. Jadi eh, sumber pendanaannya eh, ada dari swasta, mungkin juga dilakukan juga dengan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha dan BUMN itu dalam rangka penugasan dan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar itu baru kita harapkan dari APBN karena keterbatasan anggaran kita mendukung gitu infrastruktur yang mendukung pendukung ekonomi agar bisa dibiayai oleh swasta ataupun badan usaha lainnya. Nah, kemudian ada beberapa potensi kolaborasi penyedia infrastruktur dengan oh maaf ya, udah delay ya. Eh, Ya, baik. Jadi ada 6 ya, apa namanya potensi kolaborasi penyedia infrastruktur dengan pihak swasta ataupun badan usaha. Yang pertama adalah bisa dilakukan dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam ini KPBU. Kemudian juga Eh, ini skema pengadaan fasilitas publik melalui kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ataupun badan usaha. Kemudian juga KPBU dengan sistem syariah juga bisa dilakukan. Kemudian juga land value capture, jadi mengoptimalkan misalnya setelah adanya infrastruktur itu ada apa namanya meningkat apa namanya nilai daripada lahan tersebut itu nanti bisa dilakukan. Kemudian juga bisnis to bisnis, eh, kemudian juga bisa dilakukan dengan penugasan kepada BUMN. Kemudian juga ada hak pengelolaan terbatas kalau BUMN nanti akan dikerjasamakan dengan pihak swasta. Nah, kembali kepada apa namanya infrastruktur pengendalian banjir perkotaan. Jadi infrastrukturnya adalah yang pertama adalah mungkin floodway itu adalah sudetan gitu ya. Kemudian juga sistem polder itu adalah pengendalian banjir.
infrastrukturnya, tanggul gitu. Kemudian sistem drainase perkotaan. Nah, ini infrastruktur yang dalam hal pengendalian banjir ini adalah infrastruktur publik yang tidak menghasilkan pendapatan. Jadi non revenue generating. Jadi ini nggak ada pendapatan sehingga kerjasamanya ini adalah tantangan tersendiri karena pihak swasta kalau ingin ikut dalam penyediaan infrastruktur pengendalian banjir ini harus mereka pertama adalah harus investasinya harus kembali, kemudian yang kedua adalah mereka harus memperoleh keuntungan. Itu adalah kamus daripada badan usaha untuk mau berinvestasi. Lanjut. Nah, jadi dari 6 tadi eh, apa namanya skema pembiayaan. Jadi kira-kira di dalam pembiayaan itu yang memungkinkan untuk dilakukan kerjasama dengan pemerintah swasta, kemudian juga pengambilan investasinya adalah KPBU Affiliated Payment. Jadi dibangun dulu oleh badan usaha ataupun swasta, kemudian nanti pemerintah membayar layanannya setiap tahun selama masa konsesi. Kemudian juga bisa memungkinkan KPBU dengan blended finance mungkin bisa dikolaborasikan misalnya tanggul dengan jalan tol gitu. Sehingga nanti jalan tolnya itu ada tarif misalnya, tapi tetap juga perlu ada suntikan AP pembiayaan oleh pemerintah setiap tahunnya. Jadi kemungkinan untuk pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir perkotaan itu adalah dimungkinkan saat ini adalah skema 2 ini. Kemudian juga memungkinkan untuk pengembalian investasinya nanti bisa juga dengan misalnya kita akan membangun floodway gitu kan. Ada lahan-lahan yang tadinya bekas sungai itu nanti bisa dilakukan apa namanya dikelola oleh swasta sehingga nanti bisa untuk mengembalikan investasi. Ya. Baik, selamat datang Bapak. Kami ucapkan. Mohon izin bisa langsung bergabung di atas stage. Ini adalah narasumber kita, rekan-rekan. Narasumber keempat ada Bapak Raymond Valian selaku Dewan Sumber Daya Air Nasional. Selamat bergabung Bapak, selamat siang. Silakan narasumber untuk bisa dilanjutkan. Ya itu ada dua ya yang kami identifikasi dalam rangka penyediaan infrastruktur bila melibatkan swasta. Nah kemudian apa itu KPBU adalah KPBU itu adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan sebuah pembagian risiko antara para pihak. Ini adalah Perpres 38 tahun 2015. Jadi ada pembagian risiko. Yang pertama harus ada risiko pemerintah, kemudian juga ada risiko swasta ataupun badan usaha, kemudian juga ada risiko bersama. Contohnya kalau risiko pemerintah adalah eh, lokasi atau pengadaan lahan itu adalah risiko pemerintah. Kemudian juga ada perubahan regulasi itu ada risiko pemerintah. Kemudian juga konektivitas jaringan ini juga risiko pemerintah. Kemudian juga kalau ada hal-hal tentang risiko politik ini adalah termasuk risiko pemerintah. Tapi nanti ada pembagian risiko untuk swasta ataupun badan usaha, eh, desain dan konstruksi atau uji operasi ini adalah risiko dari badan usaha, kemudian juga risiko konstruksi, kemudian juga risiko sponsor, finansial dan pendapatan ini adalah risiko dari badan usaha. Apabila nanti ada kenaikan dari konstruksi, komitmen awal di PKS ini juga risiko dari badan usaha.
kemudian juga kenaikan biaya operasional. Dan kemudian risiko bersama itu adalah interface dan kalau misalnya keadaan kahar misalnya nanti akan dituangkan di PKS itu adalah risiko bersama. Nah, sebelum dilakukan KPBU ini harus dipetakan dari awal apa yang diimpas apa namanya risiko-risiko pemerintah itu apa, risiko-risiko dari swasta apa, sehingga nanti kita bekerja sama. Nah, manfaat daripada KPBU itu adalah mengoptimalkan biaya investasi proyek secara keseluruhan, eh, sehingga dapat mengurangi beban fiskal pemerintah. Kemudian juga manfaat KPBU mewujudkan penyiaran infrastruktur yang berkualitas, efektif, dan efisien, dan tepat sasaran. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian juga meminimalisasi cost of run, kemudian juga time of run. Kemudian ada transfer risiko dan keahlian antara pemerintah dan swasta. Kemudian juga manfaatnya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja. Nah, ini aturan yang pendukung untuk KPBU infrastruktur SDA khususnya. Jadi ada di Perpres 38 tahun 2015, kemudian juga di di apa namanya? Ada juga peraturan Menteri PPN Bappenas nomor 7 tahun 2023. Di sana juga ada tentang pelaksanaan KPBU. Prasarana penampung air. Nah, kemudian juga di Kementerian PU sendiri ada Peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2021. Jadi di sana itu sudah dimasukkan bahwa infrastruktur yang bisa di KPPU-kan adalah bangunan pengendali daya rusak air, antara lain pengendali banjir, drainase dan drainase utama perkotaan, pengamanan pantai dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini juga akan lagi direview permen ini karena yang dulunya ada perumahan rakyat masuk di sini sekarang karena keluar gitu sehingga permennya harus disesuaikan, Pak. Nah, skema KPBU itu ada dua sebetulnya. Eh, Mungkin berdasarkan pemrakarsa, kemudian juga berdasarkan pengembalian investasi badan usaha. Jadi ada KPBU solicited adalah prakarsanya adalah pemerintah, kemudian juga unsolicited itu adalah prakarsanya badan usaha. Nah, berdasarkan pengembalian investasi badan usaha itu adalah pembayaran oleh tarif misalnya, sepertinya ini nggak pas untuk penilaian banjir. Kemudian juga pembayaran ketersediaan layanan, kemudian juga bentuk lainnya, misalnya penggunaan lahan dan lain sebagainya. Ini adalah struktur umum KPBU, jadi ada perjanjian eh, antara PJPK dengan eh, SPC adalah Badan Usaha Pelaksana. Ini skemanya adalah kalau misalnya KPBU solicited itu mulai dari perencanaan, penyiapan, kemudian juga transaksi manajemen ini adalah pure pemerintah. Jadi pada saat perencanaan nanti ada kajian strategisnya, kemudian juga inisiatif proyek, kemudian juga kita siapkan ini pra-FS-nya yang memuat tentang kajian strategis, kajian ekonomi, kajian finansial, dan kajian finansial, kajian manajemen. Nah, ini akan eh, kemudian juga ditransaksikan pada dilakukan market sounding dulu, apakah penjajakan minat pasar, apakah badan usaha tertarik dengan proyek ini gitu. Apabila sudah tertarik, dengan proyek ini mekanisme seperti apa, baru nanti dilanjutkan ke tahap berikutnya adalah tahap transaksi untuk sampai penetapan pemenang, kemudian juga dilakukan PKS dan financial close, kemudian baru nanti tahap konstruksi dan penyediaan layanan. Jadi masa operasinya berapa? Jadi pada saat kerjasama misalnya
10 tahun ataupun 5 atau 20 tahun, nanti aset yang di apa namanya dibangun oleh pihak swasta nanti akan kembalikan kepada pemerintah. Nah, ini juga kalau eh, apa namanya KPBU dengan Ansol, unsolicited. Ini merupakan inisiasi dari pemerintah. Jadi eh, eh, inisiasi dari badan usaha. Mereka harus melakukan LOI misalnya dengan data pendukung diserahkan ke kita, misalnya ada proyek-proyek yang menarik bagi mereka untuk bisa dikembangkan, tapi harus ada studi pendukungnya, kemudian kita evaluasi. Kalau nanti hasil pra-FS-nya pertama terintegrasi dengan sistem master plan kita, kemudian juga proyek itu layak secara finansial gitu kan. Kemudian juga eh, badan usaha tersebut juga memiliki kemampuan untuk melakukan proyek tersebut. Nah, ini nanti akan kita lakukan evaluasi. Setelah itu kita berikan persetujuan untuk melanjutkan studi yang lebih lanjut, yang lebih detail gitu kan. Sehingga nanti kalau nanti sudah studi lebih lanjut, nanti baru studi mereka itu kita evaluasi kembali sehingga kita tetapkan sebagai pemrakarsa. Nah, karena kita tetapkan mereka sebagai pemrakarsa, mereka diberikan kompensasi kepada badan usaha pemrakarsa itu. Yang pertama adalah pemberian tambahan nilai 10% pada dokumen pengadaan, kemudian juga right to match, misalnya itu menyamakan penawaran. Kalau nanti ada pihak lain yang lebih baik dari mereka penawarannya, mereka diberikan hak untuk menyamakan penawaran. Kemudian juga pembalian perkara oleh KPBU oleh PJPK. Ini hampir sama. Setelah itu juga dilakukan transaksi prakualifikasi, kemudian juga dilakukan tender untuk mendapatkan pemenang financial, kemudian juga melakukan konstruksi sampai dengan berakhirnya masa kerjasama. Oke. Nah, mungkin sebagai penutup ya, nanti mungkin dilanjutkan ke diskusi. Yang pertama adalah infrastruktur pengendali banjir merupakan infrastruktur publik yang tidak menghasilkan pendapatan, sehingga nanti eh, diperlukan tetap ada dukungan daripada pemerintah dalam hal untuk mewujudkannya. Kemudian pengendali banjir perkotaan memerlukan dukungan pemerintah dan regulasi yang kebijakan yang cukup apa namanya perlu dukungan. Kemudian juga skema kerjasama dengan badan usaha dan swasta dalam pengendalian banjir perkotaan antara lain bisa dengan AP ataupun KPBU gabungan gitu, blended finance. Yang keempat adalah ini adalah tantangan kita kalau kita wujudkan KPBU karena terdapat tantangan regulasi sebetulnya eh, OP itu di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air itu jadi kegiatan OP itu tidak bisa dikerjasamakan gitu. Sehingga kita perlu tantangan dalam menentukan misalnya eh, layanan apa yang kita kita nilai gitu kan yang diberikan oleh swasta oleh kita tanpa kalau tidak dimasukkan lingkup dari KPB itu adalah operasi dan pemeliharaan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.